Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan dalam episode Simply Way to Success. Pada kali ini saya akan membahas satu konsep, yaitu tentang sukses, di mana hampir setiap orang selalu menginginkan. Untuk mencapai sukses, orang itu harus memiliki impian, dreams, atau cita-cita. Dalam konteks ini, diwakili oleh gambar bintang. Raihlah cita-cita setinggi langit. Pertanyaannya, apakah yang memiliki cita-cita pasti sukses? Belum tentu. Oleh sebab itu, orang tua kita menyekolahkan kita, memberi kita bekal berupa pendidikan yang disebut orang adalah knowledge, seperti pada diagram segitiga ini. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya sukses. Makanya mereka mengirim kita sekolah. Kita belajar di sekolah tentang akademis, mendapatkan nilai rapot yang baik, dan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di zaman modern seperti sekarang ini, segala sesuatu serba digital. Knowledge didapatkan bukan hanya dari pendidikan formal atau pendidikan akademis. Bisa juga anak-anak zaman sekarang itu melalui internet mendapatkan pengetahuan. Mereka bisa belajar melalui YouTube, bahkan mereka bisa bertanya pada Google. Ini adalah era di mana banyak orang menggunakan internet. Nah, jika hanya berpaku pada knowledge, itu yang diasah adalah IQ. Apakah cukup bekal pendidikan untuk mencapai sukses? Belum tentu. Oleh sebab itu, ada hal lain, yaitu skill yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan keberhasilan atau mencapai cita-citanya. Skill bisa dibagi dua. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Hard skill adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh seseorang itu dengan tenaga, dengan fisik. Sebagai contoh, seorang tukang kayu bisa menggergaji, membuat pintu, membuat furniture. Seorang pianis bisa bermain piano dengan cantik. Seorang gitaris bisa bermain gitar. Dan segala sesuatu profesi atau menggunakan skill secara fisik. Hard skill. Nah, selain itu ada soft skill. Soft skill adalah satu keahlian yang bukan sekedar menggunakan fisik, tetapi dia menggunakan keahlian yang dasar, yaitu misalnya tentang komunikasi, kepemimpinan, hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan fisik. Ini penting sekali kita membekali anak-anak kita atau diri kita untuk mencapai sukses dengan skill. Nah, sampai sini, dengan adanya knowledge, skill, apakah cukup untuk mencapai kesuksesan? Belum tentu juga. Oleh sebab itu, penting sekali ada satu diagram dalam segitiga ini. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Attitude ini adalah satu fondasi dasar. Orang menyebutnya sikap mental atau karakter. Attitude itu perlu dibangun sejak dari kecil. Attitude memberikan pengaruh dalam kesuksesan. Bahkan ada satu penelitian mengatakan 90% keberhasilan hidup kita ditentukan oleh attitude, dari sikap mental. Ya, kalau kita bisa menguasai pengetahuan atau knowledge, kita itu menguasai yang namanya IQ. Kalau kita bisa mengelola emosi kita, bisa mempunyai soft skill yang baik, berhubungan dengan orang, komunikasi, kita melatih EQ kita. Tapi kalau kita punya sikap mental yang baik, attitude, karakter,
dan juga orang bilang akhlak, itu kita punya SQ, spiritual question. Itu sesuatu yang penting. Nah, jika kita memiliki ketiga hal ini dan juga tujuan yang jelas tentunya, itu juga belum tentu bisa mengantarkan kita sukses. Ada satu hal lagi, yaitu tentang konsep diri. Konsep diri itu dibentuk sejak kita dalam kandungan bahkan. Bagaimana proses pembentukannya? Proses pembentukannya adalah apa yang dirasakan oleh si bayi pada saat orang tua yang dalam hal ini ibunya mengandung. Yang didengar, yang dirasakan, itu akan membekas, termemori, tercatat dalam bawah sadarnya. Jadi, hati-hati jika seorang ibu hamil yang sedang mengandung mempunyai perasaan yang kurang baik, mendengarkan secara tidak langsung maupun langsung terhadap si bayinya itu sesuatu yang kurang enak didengar, itu akan membekas. Prosesnya setelah lahir, dari 0 sampai 6 tahun, apa yang masuk dalam pikiran bawah sadarnya secara berkelanjutan akan menjadi satu konsep dalam dirinya. Kalau dia sejak kecil sering mendengar kata-kata nakal, malas, bodoh, pecundang, loser, dan sebagainya, itu akan menjadi satu konsep diri. Dilanjutkan ketika umur 7 sampai umur 12, sudah sekolah SD, teman-temannya suka ngebully dan sebagainya, ini akan menjadi konsep diri. Jika lingkungannya berpengaruh positif, maka konsep dirinya positif. Jika pengaruh dari lingkungan negatif, maka konsep dirinya negatif. Sampai usia 13 ke 21, itu akan mencari identitas. Nah, konsep diri ini, apapun yang didengar, apapun yang dirasakan, diolah oleh diri sendiri, itu menjadi konsep diri. Syukur-syukur kita, anak-anak kita, mendapatkan pengaruh dari lingkungan dan pengkondisian pada saat di keluarga dalam bimbingan sesuatu yang positif, lebih banyak positifnya dibanding negatif. Ini akan berpengaruh kepada konsep diri. Nah, oleh sebab itu, konsep diri ini penting. Konsep diri ibaratnya satu mekanisme dalam komputer, itu BIOS-nya. Kalau tidak ada BIOS, komputer itu tidak akan berfungsi. Konsep diri itu menggerakkan manusia. Kalau dia positif, dia akan bisa mencapai hal-hal yang diinginkan. Dia memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan. Dia bisa mendapatkan IQ, dia bisa mendapatkan EQ, dia bisa memenuhi SQ, dan akhirnya dia akan mempunyai RQ. Ketika 4 hal ini bersatu, maka kesuksesan sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saya berharap diri kita, anak-anak kita, mulai membekali diri dengan 4 hal ini. Selain knowledge, skill, attitude, dan konsep diri yang positif. Ada 5 cara untuk mendapatkan income di seluruh dunia. Jika Anda ingin mengetahuinya, saya akan membahasnya pada episode selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.